Ya, Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik menikmati. Ya ini agak sedikit menarik dan bisa dibilang tuh tidak pada umumnya, yaitu eh, Kiai mengisi artinya apa ya, di hadapan para narapidana, artinya tausiah, berdakwah, berbagi ilmu tidak pada umumnya kiai atau ustadz lainnya yang biasanya kan isi tausiah, isi ceramah itu di majelis taklim atau di undangan para ibu-ibu majelis. Tapi ini ada yang unik dari kiai ini. Kok bisa dan gimana ceritanya sampai kiai itu ngisi tausiah di depan langsung berhadapan langsung dengan narapidana? Itu gimana ceritanya, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Ki Gacor. Pada pertemuan kita kali ini membahas mengenai kesempatan saya diberikan oleh Allah kepada saya amanah untuk memberikan tausiah, pengajian, dakwah di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dan alhamdulillah saya banyak berapa kali sering untuk mengisi pengajian, kajian, dan juga khatib Jumat di beberapa lapas dan rutan. Dan selama ini saya awal daripada masuk bisa berdakwah di dalam lapas lembaga pemasyarakatan, awalnya saya masuk dalam sebuah organisasi yaitu Dai Lapas Nasional. Ketika punya grup itu untuk bagaimana bisa mengisi atau masuk ke dalam lapas-lapas di sekitar Tangerang maupun di sekitar Jakarta. Dan pertama kali saya masuk mengisi di lapas Gunung Sindur, yaitu bertepat di Kabupaten Bogor, di mana saya masuk dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk mengisi kajian. Dan alhamdulillah Bang Laki dan pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sangat-sangat luar biasa antusias mereka untuk mendapatkan asupan ceramah, asupan ilmu, asupan dakwah dari kita semua. Dan ketika saya membahas tentang hati ke hati, membahas tentang keimanan, membahas bagaimana mengarungi kehidupan walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat terbatas itu di dalam lapas mereka dibina, terutama yaitu yang namanya lapas lembaga pemasyarakatan. Dan saya sebagai pembinaan rohani. Artinya pembinaan rohani ini memberikan ajaran agama Islam, mendidik mereka, mengajarkan mereka agar terus mengenal Allah dan agar dekat kepada Allah. Nah, dalam situasi seperti itulah tim kami Dai Lapas Nasional ini bergerak terus. Bahkan kita pernah ngisi di Polresta Bogor di depan puluhan ratusan para narapidana yang di dalam Polres, Polsek, Polda itu masih tahanan polisi. Ketika sudah di BAP, ketika sudah beres, berkas-berkasnya sudah dikirim kejaksaan, maka si narapidana ini masuklah ke rutan untuk dititipkan sebagai titipan jaksa. Nah, ketika sudah putus pengadilan, hukumannya sudah putus, maka si narapidana ini masuklah mereka ke lembaga pemasyarakatan. Dan yang kita kenal adalah warga binaan. Yang namanya warga binaan berarti harus kita bina, harus kita bisa ajarkan, harus bagaimana dia jangan sampai putus asa, agar dia kuat imannya, agar dia memperteguh dan memperdalam ilmu agamanya, agar nanti kembali ke masyarakat menjadi manusia yang diterima dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya kan berhadapan langsung, berinteraksi langsung dengan mereka-mereka yang kategori ini bukan orang yang dalam keadaan baik-baik saja, artinya orang yang bermasalah, berbagai hal, kasus demi kasus.
Nah, cara berinteraksi Kiai terhadap mereka itu seperti apa sih? Artinya kan ini kan nggak lazim Kiai, artinya nggak umum, emak-emak, ibu-ibu, Iya, artinya biasa seperti ngisi itu, ya. di tempat yang nggak biasa. Iya. Ini gimana cara pendekatannya Kiai? Nah inilah bagi kami dari Lapas Nasional ini tantangannya sangat luar biasa. Ketika menghadapi mama biasalah gitu kan. Ketika menghadapi pengajian-pengajian pada umumnya biasa. Tetapi ini sangat luar biasa ketika menghadapi seorang yang mempunyai statusnya sebagai orang narapidana, orang yang telah dihukum, maka kita mendekatkan secara hati ke hati. Dan ketika pertama saya hadir, pertama saya datang ke tempat lapas tersebut, yang saya dekati adalah bagaimana permasalahannya, apa yang kalian hadapi, apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Nah, awalnya takut karena apa? Karena yang kita hadapi adalah preman, mohon maaf, mereka kena kasusnya ini, kasus itu, dan kasus-kasus yang lainnya, bahkan ada yang kasus yang sangat luar biasa, bahkan ada hukuman mati, hukuman seumur hidup. Dan menghadapi seorang yang seperti itu, kita ini menyentuh dari hati ke hati, ambil hatinya, ambil bagaimana bisa memberikan solusi kepada mereka agar mereka bisa bertahan hidup, agar mereka bisa menguatkan imannya, agar mereka bisa mempertahankan keagamaan keislamannya, walaupun di tempat yang dianggap hina di luar, tetapi dianggap tempat itulah yang merubah dan menentukan jati diri mereka. Akhirnya, alhamdulillah, lambat laun mereka pun mau ngaji. Pertama kita ajarin Al-Quran, kita kenali lagi Al-Quran, dan kita kenali lagi dengan ilmu fikih, ilmu ketauhidan, akidah, akhlak. Dan mereka alhamdulillah sangat-sangat terbuka hatinya dan benar-benar mau berubah. Ya, untuk merubahnya itu kan kita butuh proses. Nggak seharusnya kita langsung merubah dengan cepat. Bahkan saya pernah menghadapi salah satu warga binaan atau narapidana yang udah putus asa. Makanya saya katakan, Allah saja berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah nggak memanggil kamu pemabuk, kamu pejudi, kamu pezina, tapi Allah memanggil wahai hamba-hamba yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Lalu disitulah mereka menyentuh hatinya. Ternyata di dalam satu lingkungan lapas ini, mereka bukan merasa memang berdosa, memang melakukan kesalahan, tapi masih bisa dianggap sebagai untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali ke jalan Allah, kembali jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika saya mengisi khutbah Idul Fitri di Lapas Gunung Sindur, ketika saya menceritakan tentang kepedulian birrul walidain, Idul Fitri sangat berharga, Idul Fitri sangat bernilai apabila ketika kita pertama kali tangan ini menyentuh salam kepada ibu kita. Mereka bersedih, mereka menangis, mengingat ibunya, mengingat orang tuanya, mengingat seorang wanita yang pernah melahirkannya. Ketika saya turun dari mimbar, mereka semua pada berpelukan kepada saya. Walaupun tatonya banyak, walaupun dia kasusnya terjadi pembunuhan, tetapi dengan ceramah yang sangat-sangat luar biasa yang saya sampaikan dari hati ke hati tentang birrul walidain, mereka sangat tersentuh hati. Mereka sangat senang, mereka sangat, ya Allah, terasa saya ini diri saya bangkit kembali, semangat kembali lagi, giroh untuk hidup kembali. Ini sangat luar biasa bahwasanya ada orang yang dicintai, yang disayanginya menunggu di rumah untuk perubahan yang lebih baik. Bisa dibilang itu momentum yang berkesan menurut Berkesan, sangat-sangat berkesan. Dan bahkan di Lapas Wanita Tangerang, Lapas Kelas 1 Tangerang, alhamdulillah saya sebagai pengisi diberi amanah oleh Allah
untuk bisa berdakwah di dalam lapas, di dalam hutan. Agar apa? Agar di dalam diri mereka masih banyak ampunan-ampunan Allah dan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Dan saya bilang, kalian memang orang yang salah, tetapi orang yang salah itu pasti membutuhkan kebaikan, membutuhkan ampunan dari Allah. Dan ingat, orang yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, itu tandanya Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Namun bagaimana kita mengemasnya agar kita bertambah takwa kepada Allah, agar semakin kita melakukan amal-amal kebaikan yang lalu biarlah berlalu. Harapannya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, dan menjadi orang yang berarti di masyarakat. Insya Allah khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, kayak artinya kan banyak rupa di sana. Betul. Banyak rupa, banyak orang, banyak karakter, berbagai kasus. Nah, dari pengalaman Kay sendiri sekian tahun mengisi di lapas-lapas tersebut, sampai ada nggak sih sampai orang yang salah satu katakanlah warga itu keluar penjara, artinya keluar dari lapas dan dia berubah sampai dengan cerita sama Kiai? Ada nggak sih cerita itu, Kiai? Ada, alhamdulillah. Ada beberapa kan di dalam lapas itu ada namanya blok santri. Ada namanya di dalam lapas untuk santri-santri yang dibina untuk hafiz Al-Qur'annya. Bahkan di lapas Gunung Sindur ada yang beberapa narapidana itu hafiz. Walaupun ada yang 30 juz atau yang juz 30 ada. Nah, itulah dididik, dibina bagaimana dia bisa mengenal Al-Quran, bagaimana dia banyak luang waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika mereka bercerita sudah bebas, sudah keluar dari yang namanya lapas, dari namanya yang rutan, mereka bercerita kalau mereka itu berubah dalam arti ada beberapa orang Bogor, ada orang Cianjur, mereka punya yayasan, mereka punya pendidikan anak-anak TK. Bahkan pernah ada salah satu jamaah saya atau ada salah satu santri Gunung Sindur, lapas Gunung Sindur, punya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, Masya Allah. Ada taman pendidikan, ibu-ibunya juga ada. Bahkan mereka minta Al-Quran kepada saya. Dan ada juga santri-santri yang di luar itu bisa bahkan pernah mualaf, bisa menjadikan orang-orang untuk belajar agama sama dia. Kan saya bilang gini, saya tanamkan kepada mereka, ketika nanti keluar jangan berbicarakan siapa kita, tapi biarlah orang lain, masyarakat yang sekitar kita akan mengenal kita siapa kita. Artinya kita belajar di sini, ngaji di sini, hafalkan Al-Quran di sini. Saya belajar Ratibul Haddad, belajar Rawi, belajar Marhaban. Nanti suatu saat kalau antum keluar, antum akan bermanfaat. Karena orang-orang yang di sekitar kan belum tentu semuanya akan sehat. Orang tua belum tentu akan hidup selama-lamanya, tapi kan mereka bakalan generasi. Nah, disitulah kesempatan mereka untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan teman-teman santri yang lapas-lapas yang Tangerang, lapas-lapas di Gunung Sindur, mereka itu ada yang jadi pengajar ngaji, ada yang punya yayasan, dan bahkan alhamdulillah mereka punya kerjaan dan lain sebagainya, bermanfaat di masyarakat. Artinya keluar dari tempat tersebut malah banyak hal positif yang tadinya nggak bisa ngaji jadi ngaji. Betul. Yang kategori yang dia bilang lebih bermanfaat ketimbang sebelum masuk atau sebagai narapidana. Betul itu. Karena tentang dalam bimbingan kita, selain daripada dai lapas nasional, tapi juga ada dompet apa, bagaimana membimbing dan membina secara kerohanian loh, secara kerohanian. Mereka ketika keluar, mereka sangat-sangat bermanfaat dan dibutuhkan di masyarakat. Bahkan banyak sekali juga ada yang menjadi dai, ada yang menjadi penceramah,
ada yang ngajar dan lain sebagainya, guru agama. Jadi gini, jadi kepada masyarakat pada umumnya dimanapun Anda berada, penjara yang dulu beda dengan penjara yang sekarang. Kalau penjara yang dulu katanya begini, begono dan lain sebagainya, masuk digebugin, masuk di ini dan lain sebagainya. Ternyata di penjara sekarang itu ada namanya blok santri. Nah, blok santri itu khusus bagi anak-anak narapidana, bagi orang-orang yang kena kasus narapidana. Ketika di blok santri, mereka ngaji, mereka dibina, mereka diajarkan ceramah, mereka diajarkan pengajian, mereka diajarkan membaca Rotibul Haddad, mereka diajarkan marhaban. Nah, ketika mereka keluar nanti, mereka akan bermanfaat dan bisa digunakan oleh pada umum masyarakat yang lain. Nah, kalau diingat sudah berapa tahun Kiai? Artinya dipercaya, diamanahkan untuk mengisi di Amanahnya alhamdulillah dari tahun 2018. Dari 2018, sebelumnya juga 2015 berkecimpung di Gunung Sindur, lambat terus-terusan akhirnya di lapas wanita Tangerang, dan di lapas Gunung Sindur itu ada dua, ada rutan, ada lapas kelas 1, lapas kelas 2. Nah, lapas kelas 2 ini adalah lapas yang super maksimum security. Artinya di situ para narapidana yang hukumannya tinggi, kasusnya berat, nah disitulah mereka. Nah, bahkan saya pernah bertemu dengan Abu Bakar Ba'asyir, bahkan pernah saya ketemu dengan Habib Bahar bin Semit. Nah, alhamdulillah dengan pembinaan-pembinaan itulah akhirnya mereka di luar bisa bermanfaat. Dari 2015, 16, 17, 18 puncak-puncaknya bahkan sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya oleh Allah, masih dipercaya oleh para petugas-petugas di lapas, di rutan dan sebagainya. Lapas Tangerang, lapas Gunung Sindur masih bisa mengisi dakwah di dalam lapas. Alhamdulillah. Oke, artinya punya tantangan tersendiri ya Kiai, karena misi tausiah berdakwah bukan di tempat yang biasa bisa dibilang. Ya tantangannya ya biasa, karena yang saya hadapi bukan apa ya, artinya kalau kita berdakwah di rumah, berdakwah di masjid, berdakwah di majlis taklim, ya mereka ya mengaji ya dengarkan dengan biasa gitu. Tapi kalau mengajar, memberikan taklim, memberikan ilmu pelajaran, dakwah di dalam lapas, itu tantangannya luar biasa. Karena apa? Karena warga jamaah itu beda-beda, macam-macam. Ada yang kasusnya A, kasusnya B, kasusnya C, kasusnya D, hukumannya A, hukumannya 1, hukuman 2, hukum 3 dan sebagainya. Nah, mereka bahkan kita ngaji pun ngaji ya ada yang konsen, ada yang enggak, ada yang kalau bahasa penjaranya bahasanya udah oleng lah, udah goyang. Artinya udah goyang, udah nggak fokus mengaji, nggak fokus. Tapi ada beberapa yang memang nggak mau gitu untuk belajar ngaji, emang nggak mau, udah artinya udahlah, buat apa saya hidup kalau di sini. Bisa dibilang putus asa. Udah putus asa. Bahkan saya bilang banyak kok yang dulu pernah di penjara, bagaimana orang-orang sukses dulu pernah di penjara, tapi setelah keluar dari penjara mereka sukses, bahkan lebih sukses daripada orang-orang yang belum di penjara. Artinya bukan artinya membandingkan orang yang belum di penjara. Alangkah baiknya jangan sampai kita berbuat hukum. Artinya jangan sampai kita melanggar hukum. Nah, artinya gini loh. Ketika seseorang berada di dalam penjara, di dalam lingkungan penjara, mereka dibina secara rohani, mereka dibina secara pribadinya, keahliannya. Tapi ketika mereka sudah bebas itu, dia bisa melakukan hal yang pernah diajarkan di sebuah lapas ataupun di sebuah rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan. Nah, bisa dibilang ada keinginan Kiai sendiri mungkin mau ngisi dakwah atau tausiah, artinya kan di lapas ini kan udah pernah. Ada kepikiran mau tausiah di mana Kiai yang sifatnya nggak lazim? Ini kan di lapas kan sudah terbilang sudah cukup sudah melewati dan masih sampai dengan saat ini. Betul. Pernah kepikiran tausiah di mana lagi Kiai? Artinya bukan bicara ria, artinya kan menyebarkan ilmu kebaikan kepada umat seluas-luasnya.
Waktu itu saya pernah menjalani dakwah bersama salah satu ustadz di Pesing di Jakarta Barat. Yang beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika habis sholat Jumat, saya diajak sama beliau untuk berdakwah kepada pang anak-anak jalanan. Nah, dakwahnya tidak secara ini nggak boleh, ini larang, ini haram, enggak. Pendekatannya. Iya, pendekatannya. Nah, itu di daerah Pesing Jakarta Barat itu ada anak-anak pang yang sedang ngamen, yang sedang mencari duit. Ini tantangan lagi nih, ya kan? Ya karena sesuatu dakwah itu kan nggak harus di masjid, dakwah itu nggak harus di atas mimbar, tapi dakwah itu ya harus turun ke jalan dong. Bagaimana kita harus mengetahui kondisi langsung lapangan, jalanan bagaimana. Nah, anak-anak pang yang di sana kita deketin, kita duduk bareng-bareng, kita kasih sesuatu, rokok misalnya, kita bakar, rokok silakan. Saya tanya, kamu mau masuk surga? Pertanyaannya Bang Aki, dalam keadaan apapun, situasi apapun, kalau orang ditanya mau masuk surga, jawabannya apa? Mau. Pasti mau. Mau yang dalam keadaan teler, mabuk, ataupun dalam keadaan apapun, kalau ditanya lu mau surga nggak? Pasti mau. Nah, akhirnya mereka bilang, mau lah Ustadz, saya mau ke surga, saya nggak mau neraka. Ya udah, yuk kita sama-sama ngambil air wudhu. Nah, masa mau masuk surga sendirian, temen-temennya nggak mau masuk surga juga. Mau masuk surga lu pada. Nah, ya, pendekatan secara itu. Enggak pendekatan, kamu begini nggak boleh, aman, dosa. Enggak. Tapi secara ya ada juga sih, ngapain sih Ustadz lu deket-deketin kita, ada gitu ada. Nah, alhamdulillah berdua kita, bahkan kita pernah melakukan tiap Jumat kita keliling, kita bawa makanan, kita bawa rokok, kita bawa minuman, kita tawarkan ke mereka untuk mendekatkan seperti itu, untuk ngajak kebaikan. Ternyata Bang Laki, untuk dakwah itu ya nggak apa ya memang harus butuh modal. harus untuk menarik, dan memang harus dipaksakan. Nah, yang lebih dahsyat, lebih tantangan lagi ketika masuk ke dalam lingkungan wanita menghibur. Itulah yang belum saya rasakan. Belum saya lakukan hal itu seperti para ustadz-ustadz yang pernah tampil di TV, bagaimana dia menarik para para transgender, mereka waria, ataupun wanita-wanita penghibur. Nah, itu kan satu tantangan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau yang sudah di penjara, alhamdulillah saya sudah pernah merasakan memberikan nasihat dan berdakwah di dalam lingkungan penjara. Nah, lebih keluar lagi nih. Artinya gini loh, yang di penjara saja sudah bisa kita nasihatin. Dan yang di luar jangan sampai masuk penjara, bagaimana? Ya itu kita cegah. Cegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, artinya sebelum mereka masuk ke arah penjara, ini loh saya ceritakan. Bahkan ada Bang Laki, saya pernah mengajak mantan narapidana. Ya kasusnya pembunuhan. Dia udah bebas. Saya kasih dia waktu untuk ceramah. Bukan ceramah, artinya saya kasih waktu untuk perjalanan hidup dia di penjara. Kepada siapa? Kepada para anak pang, anak-anak jalanan. Ceritakan bahwasannya bagaimana kehidupan di penjara kayak apa. Nah, awal cerita masuknya begini, dan begini. Kasusnya dia begini. Alhamdulillah, dengan kesadaran itu, barulah kita timpalkan dengan hadis, dengan ayat, dan dengan nasihat-nasihat yang lain. Nah, ketika Kiai berhadapan langsung dengan mereka, contohnya seperti anak jalanan yang ada di jalanan lah, katakanlah lampu merah dan sebagainya. Nah, penampilan Kiai sendiri gimana? Penampilan seperti ini kah? Atau memang Kiai menyesuaikan penampilan ya biasa aja, yang penting kan pendekatannya itu gimana Kiai? Nah, ketika kita berdua waktu habis sholat Jumat itu, kita pakai celana biasa, baju biasa. Ya biasa aja menghadapi mereka itu, jangan dengan busana seperti ini. Kita harus beradaptasi kan, sesuai dengan adaptasi kita. Nah, ketika adaptasi itu kita ketemu, artinya dia nggak akan curiga. Ini Ustadz Kiai ini bukan gitu. Akhirnya kita pakai biasa, pakai peci hitam, peci biasa, dan udah pakai tas biasa.
pendekatannya seperti itu. Dan ternyata begini dan begitu, alhamdulillah. Nah, menghadapi ternyata lebih dahsyat itu, lebih berat tantangannya itu ketika menghadapi anak-anak jalanan. Itu yang luar biasa, itu lebih sulitnya. Luar biasa tantangannya ini, lebih kategori mereka liar kah, mereka bisa dibilang susah untuk dinasihati, atau seperti apa kayak tantangannya? Ya tantangannya karena mereka udah beranggapan udah dunia bebas dan tidak mau beranggapan udah nggak perlu ada nilai-nilai agama lah, nggak perlu ada yang nasihatin lah, ini jalan saya, nggak boleh ada yang ganggu gitu. Tapi ketika didekatkan secara iman, secara hati ke hati, ketika didekatin itu, ya Pak Ustadz, saya pengen sadar, saya pengen ya capek lah untuk hal yang seperti itu. Ternyata begitu Bang. Bahkan mohon maaf, ada beberapa seorang wanita penghibur, dia pernah mengatakan, saya udah capek Ustaz, sudah lelah untuk kehidupan seperti ini, tapi bagaimana lagi tuntutan ekonomi dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa mengasihkan solusi, hanya memberikan nasihat. Kalau misalkan kita nasihat dan mengasihkan solusi, contoh, kamu jangan begini, ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat melanggar aturan Allah. Tapi dia mau berhenti, kita nggak punya solusi. Apa solusinya? Kasih kerjaan atau apa? Kita kan belum bisa kayak gitu. Nah, kalau kita tampungnya di mana gitu. Nah, maka saya juga pengen banget punya pesantren, punya pondok untuk memasukkan mereka untuk ke pondok untuk dibina. Dan ketika lepas dari binaan saya, maka dia akan kembali ke masyarakat untuk lebih baik lagi. Dan bahkan ada namanya Ustadz Yunan. Nah, Ustadz Yunan ini seorang pengacara. Dia tuh punya rumah besar menampung dari mantan-mantan narapidana yang sudah bebas. Nah, disitulah dibina lagi. Ada yang dagang cilok, alhamdulillah. Ada yang dagang somai. Nah, artinya ketika dia udah bebas, udah keluar, yang namanya orang bebas dari situ bingung mau ngapa-ngapain kan, nggak punya kerjaan, takutnya akan kembali ke jalan yang nggak benar lagi. Akhirnya dimodalin untuk dagang cilok, dagang somai, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita, bahwasanya jangan menganggap orang yang berada di dalam penjara itu orang yang jelek dan buruk semua. Ya, bahkan mereka itu ada yang hafiz Al-Quran, dan di lapas CP